Halo, selamat datang di segmen analisa. Lagi dan lagi ada sebuah peristiwa di Padang, Sumatera Barat. Ini yang ngebuat masyarakat ada kayak skeptis terhadap kinerja kepolisian. Kasus dari Afif Maulana, seorang siswa SMP usia 13 tahun di Padang ini yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji pada 9 Juni 2024. Jadi kalau kronologinya, Afif ini kan usia 13 tahun. Dia bareng sama kelompoknya, anak muda di daerah ya, itu mau melakukan aksi tawuran. Jadi si Afif, kalau kita lihat dari kronologi, memang dia ini sudah keluar dari tanggal 8 Juni sekitar jam setengah 9 malam. Mereka tuh sudah siap-siap ngebawa senjata tajam, kemudian siap akan melakukan tawuran tersebut, teman-teman. Tetapi sayangnya adalah pada saat mereka ini sudah melakukan aksi tawurannya dari kedua belah pihak kepolisian setempat itu memisahkannya. Nah, tetapi ini adalah masalah yang terjadi di sini gini teman-teman. Karena ada keterangan dari Direktur LBH Padang, Indira Suryani, bahwa mereka ini ngeklaim punya rekaman bahwa dan saksi-saksi. Mereka menduga sangat kuat bahwa Afif itu meninggal dunia bukan karena dia loncat, tetapi dibuat seolah-olah dia loncat oleh oknum-oknum. Bahwa ada luka-luka yang katanya sangat mencurigakan. Bahkan salah satu keluarganya, Ricky Lesmana, paman Afif, bilang ada waktu dimandikan Afifnya. Katanya salah seorang yang katanya dari angkatan juga, I don't know benar atau enggak, dia bilang bahwa ini luka di bagian tertentunya Afif itu kayak bekas sepatu katanya. Ini bukan kayak dia jatuh gitu. Jadi bahkan juga keluarga ini meyakini ada saksi yang bilang ke mereka bahwa Afif itu sempat dibawa ke Polsek Pakuranji dulu. Jadi tidak benar klaim dari penyidik bahwa Afif itu tidak pernah bertemu dengan mereka, tidak pernah ketemu, tidak pernah dibawa ke Polsek. Jadi ya langsung loncat begitu aja. Nah, kita coba bahas adalah dari data yang tak terbantahkan, which is adalah bagian dari Afif yang terakhir kali. Kalau yang ditemukan menurut keterangan keluarga, secara detailnya visum yaitu ada lebam di pinggang, di punggung, pergelangan tangan, siku, kepala bagian belakang, dekat telinga, patah tulang rusuk, dan juga paru-paru robek. Artinya ini semua adalah luka-luka yang benda tumpul ya teman-teman. Tetapi kan ini juga nggak bisa dipungkiri ada berbagai macam probabilitas atau possibility-nya. Apakah ini adalah karena ulah dari manusia yang melakukan aksinya, atau karena luka-luka dia terjatuh terkena batu dan sejenisnya. Tentunya ini harus dicek dari lokasinya. Nah, terus juga diduga loncat dari jembatan setinggi 12 meter. Ini adalah klaim dari penyidiknya, tapi kalau dari keluarganya nggak yakin itu adalah bohong gitu. Nah, salah satu hal disampaikan dari Irjen Pol Suharyono, Kapolda Sumatera Barat, bahwa TKP dari peristiwa ini ada dua. Pertama di Polsek Pakuranji, dan kedua adalah di atas jembatan Kuranji. Dari Irjen Pol Suharyono mengakui bahwa memang ada oknum yang melakukan hal tidak pantas, yakni adalah menendang, menyetrum pakai elektrik, tetapi ini dilakukan tidak kepada Afif Maulana, karena Afif Maulana itu tidak pernah terlihat atau dibawa sampai ke Polsek Pakuranji seperti yang diklaim oleh keluarga korban. Mereka ngeklaim bahwa ada saksi yang mengatakan seperti itu. Dari Kapolda Sumatera Barat pun juga mengatakan, oh kami sudah tahu siapa yang ngomong seperti itu. Setelah kami cross-check, ternyata itu salah ciri-cirinya. Dia bilang itu bahwa Afif itu kan katanya yang dia lihat dibawa ke Polsek Pakuranji, katanya Afif tubuhnya tinggi dan juga hitam. Tapi kan ternyata Afif itu aslinya nggak tinggi dan juga nggak hitam gitu. Jadi dia salah ngelihat aja, itu adalah alibinya. Tapi keluarga yakin tidak percaya dengan hal seperti itu. Ya harus dibuktikan juga. Terus pada saat mereka melakukan aksinya, kedua kelompok ini, itu kan dilihat rekamannya ada yang ngebawa egrek. Egrek itu kayak celurit panjang dan ngeri-ngeri ya. Anak usia 13 tahun memang ini adalah kenakalan remaja yang awalnya kalau menurut Direktur LBH Padang, Indira Suryani, bilang bahwa ada postingan pertama di sebuah Instagram. Awalnya dari Polsek setempat ini ngeklaim bahwa mereka berhasil
menggagalkan aksi tawuran kedua kelompok. Tetapi gara-gara ada kejadian Afif, ada yang hilang meninggal dunia, tiba-tiba itu di take down, semuanya dihilangkan. Tapi sudah dicek katanya menurut kuasa hukumnya keluarga ini bahwa dari foto tersebut saya hitung ada 27 polisi dan 18 orang yang diamankan. Itu adalah klaimnya. Keterangan dari Kapolda Sumatera Barat juga bahwa ada 20 sepeda motor yang nggak bisa dihentikan. Makanya si Afif yang dugaannya adalah bersama si Adit ya. Adit itu adalah nama sahabatnya, Aditya namanya, itu adalah sahabatnya si Afif yang satu motor dan dia di belakang. Nah, dia ini, si Afif sama Adit itu dilumpuhkan dengan cara ditendang, kemudian terjatuh. Pada saat terjatuh, yang menendang tersebut mengejar pelaku-pelaku lainnya, dan di belakang itu diamankan dengan sweepernya atau kepolisian yang berusaha mengamankan. Nah, dikatakan bahwa kami tidak menemukan adanya Afif dari jembatan tersebut, dan dikatakan juga menurut Kapolda Sumatera Barat, Aditya itu ngaku bahwa dia ini memang waktu dia lagi cari HP-nya jatuh di mana pada saat dia terjatuh ya, dia bilang bahwa Afif sempat ngajak dia, ayo kita loncat aja ke sungai gitu. Tapi dia bilang, aku nggak mau gitu. Udahlah kita biarin ditangkap aja. Itu kurang lebih adalah sekitar jam berapa? Mungkin jam 4 pagi kurang lebih, atau jam setengah 2 pagi. Kayaknya sekitar jam 4 pagi ya. Karena mereka memulai aksinya ini, para dua kelompok pemuda remaja ini, itu sekitar jam setengah 2 pagi teman-teman. Dan dikatakan setengah 2 pagi, anak seusia mereka itu mau kemana gitu. Ya, kita nggak bisa salahin juga orang tua mereka ya. Anak-anak zaman sekarang kan tidak seperti anak zaman dulu yang mungkin gampang diatur. Tapi kalau zaman sekarang, I don't know, it's another story. Memang kita harus akui, yang dilakukan Afif beserta yang lainnya itu bukanlah perbuatan baik, itu adalah tindakan kriminal juga. Kalian tahulah di Indonesia kalau udah hukuman yang untuk anak-anak yang di bawah umur, pasti juga paling kalau untuk yang seperti ini, ya paling karena ngebawa senjata tajam, nanti nulis surat perjanjian tidak melakukan lagi, dibebaskan. Tapi kalau sudah timbul korban, ini kan juga mengerikan sekali teman-teman. Terus polisi tidak pernah ketemu Afif Maulana, Aditya yang bonceng Afif dan dia yang ditangkap saja. Nah, makanya motornya pun juga itu motornya Afif ya, bukan motornya Aditya. Jadi ini ada dua belah pihak nih, bahwa yang satu ngeklaim bahwa Afif itu tidak lompat, dia itu dibuat seolah-olah lompat karena ngelihat luka-lukanya. Ya, untuk ngomong tersebut adalah harus dokter otopsi ya, untuk menentukan apakah tipikal luka ini beneran apa yang seperti diklaim karena bekas sepatu dan sejenisnya. Nah, terus kita bahas sekarang adalah dari Ricky Lesmana dan juga orang tua korban, pamannya dan juga timnya mereka. Mereka ngeklaim punya rekaman saat polisi piting Adit di atas jembatan. Nah, berarti Adit kan sama si Afif ya, bareng-bareng saat itu. Kalau rekamannya cuma Adit, bagi aku juga nggak kuat ya teman-teman. Kecuali kalau yang di rekaman tersebut adalah Afif. Tapi ini juga bisa menjadi petunjuk karena Adit kan yang ngebonceng Afif. Nah, kalau ada rekamannya tersebut, awal-awal penangkapan tidak ada Afifnya, berarti Afifnya kemana dong? Kok cuma Adit yang dipiting? Kenapa si Afifnya tidak ada? Apakah betul dia langsung loncat, atau jangan-jangan dia dilakukan hal yang nggak pantas oleh oknum yang lainnya? Nah, menurut dari Direktur LBH Padang ini bilang bahwa kami tidak pernah framing polisi, kami itu mau mencari keadilan. Misalnya adalah ada beberapa keterangan yang cukup ngebuat kami tuh heran gitu. Misalnya, Bapak bilang waktu ngobrol dengan Kapolda Sumatera Barat, Bapak bilang lebamnya itu adalah karena lebam mayat, kemudian tiba-tiba diganti lebamnya itu karena lebam melompat. Yang benar itu yang mana, Pak? Begitu. Ada 18 orang yang diamankan, tapi baru 2 orang yang diperiksa. Dugaannya ada penganiayaan sebelum melompat atau dibuat seolah-olah melompat. Ini juga kami menemukan kayak ada bekas sepatu. Dan kesulitan lagi menurut keluarganya pada saat mau melihat dari putranya, dibilang dimandikan di tempat rumah sakitnya, dan ya seperti itulah. Tapi aku sih bisa paham ya, dari keluarga pasti ngerasa kayak ada rasa nggak percaya. Bahkan ibunya pun bilang bahwa anak saya itu anak baik gitu kan ya, bahwa tidak pernah melakukan hal-hal negatif, yang namanya orang tua wajar. Tapi dengan temuan bahwa dia keluar
dini hari seperti itu untuk melakukan aksi tersebut. Ya, di daerah itu untuk usia-usia sebegini itu adalah usia yang kadang mereka tuh bisa melakukan hal-hal konyol agar diterima oleh lingkungannya. Dan aku lihat dari sini, apakah ada potensi bahwa sebenarnya ada polisi yang terlibat di sini yang membuat Afif itu beneran meninggal dunia? Harus didalami lebih detail. Kita juga nggak fair ya, mentang-mentang sekarang lagi banyak yang skeptis dengan polisi, karena lantas kita pasti polisinya yang salah gitu. Karena secara nggak langsung, polisi juga sebenarnya berhasil mengamankan para pemuda-pemuda tersebut ya, remaja ya. Kalau terjadi beneran bentrokan, pasti juga akan ada korban jiwa juga nggak sih? Ya alatnya dibawa aja tuh yang gede kan ya, kayak celurit, tapi yang panjang banget. Itu kalau kena orang juga kan gimana gitu. Jadi awalnya mereka ngeklaim keberhasilan, tetapi setelah itu malah jadi bumerang sendiri bagi kepolisian setempat. Dan kalau memang mereka mengakui ada beberapa hal yang dilakukan oleh oknum ya polisi, bahwa mereka tuh melakukan aksi kayak dipukuli, disetrum, tapi itu lokasinya adalah pada saat di polseknya, bukan di jembatannya. Dan itu sudah dilakukan penindakan saat ini. Dan kenapa cuma satu gitu? Karena aku nggak ngerti nih, ini adalah bagian yang sedang didalami lebih detail, tapi aku hargai dari keluarga korban yang pengen mencari keadilan untuk putranya Afif Maulana. Kalau memang Afif Maulana ini justru meninggal dunia karena efek dari oknum tersebut, ya harus diusut tuntas teman-teman. Tetapi kalau ternyata memang Afif ini meninggal dunia adalah karena, mohon maaf, ulahnya sendiri, dia loncat langsung dari jembatan tersebut, ya kita juga tidak boleh menyalahkan penyidik karena itu di luar kontrol mereka. Tetapi sekali lagi, ini sudah ada pro dan kontra, ada yang percaya dengan penyidik, ada juga yang tidak percaya dengan penyidik. Kalau kalian lebih percaya mana? Keterangan dari pihak keluarga Afif ataukah keterangan dari pihak Kapolda Sumatera Barat ini? Tinggalkan komentar kalian di kolom komen video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.